162/2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Wirjani dibuka dan terbuka. Terdakwa sehat hari ini? Mohon maaf, izin yang mulia. Bisa mengikuti persidangan? Saya sudah teringat Pak Hakim yang mulia dari kemarin. Jadi kita sampaikan kepada penuntut umum ya, bahwa terdakwa hari ini menyatakan lagi kurang sehat. Terkait kesehatan ini kan tentunya di rutan ada dokternya. Ada yang bisa dijelaskan oleh penuntut umum tentang kesehatan terdakwa? Apakah memang sakit atau bagaimana, kan begitu? Ada dokter di sini yang mulia, tapi alatnya tidak memadai. Artinya ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saudara terdakwa sakit. Ada yang hakim yang Sudah disampaikan kepada penuntut umum? sudah harusnya yang mulia. Izin yang mulia, kalau surat sementara kami belum terima ya mulia. Kalau surat belum terima, kalau kondisinya memang sakit sesuai dengan keterangan dokter, ada secara lisan juga diterima? Baru tadi pagi kami menerima informasi bahwasanya terdakwa sakit gigi gitu, seperti itu. Terus bagaimana kesimpulan dari penuntut umum? Memang sakit karena sudah ada pemeriksaan dokter meskipun secara lisan, atau sekedar perasaan sakit kan, misalkan salah demam kan begitu, tapi bisa memimpin persidangan atau bagaimana? Izin yang mulia, sampai dengan sekarang kami belum menerima surat keterangan dokter dari Pondok Bambu. Kami menghadirkan terdakwa yang mulia di persidangan secara langsung. Artinya menghadirkan itu kan harus tahu kondisinya kayak apa begitu ya. Jadi saya tanya lagi kepada terdakwa, bagaimana bisa mengikuti persidangan? Yang mulia, karena stromnya kan pecah, di dalam stromnya itu ada implan. Di implannya itu kan dari kemarin pecahnya, jadi sebelah kayak sini sakit yang mulia. Dari penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih yang mulia. Jadi memang kami juga mendapat informasi bahwa klien kami itu sakit, kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu kita harus menghargai juga bahwa kita bisa melanjutkan proses persidangan ini, dan tidak ada salahnya bahwa kita bisa menunda persidangan ini di depan. Itu yang pertama yang mulia. Yang kedua yang mau kami sampaikan juga, karena dikasih kesempatan, bahwa terdakwa ini terkait dengan permohonan penangguhan yang beberapa minggu kemarin itu yang sampai saat ini belum mendapat konfirmasi dari majelis hakim yang mulia. Demikian.
kepastian dari terdakwa. Kalau memang sakit ya ke dokter, kan ada dokter. Biar jelas ada hitam di atas putih. Kalau sehat ya dinyatakan sehat. Kalau sakit ada surat keterangan dokter ya begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya. Dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan gitu ya. Dan kepada ahli atau saksi yang sudah hadir ya, jadi mengingat kondisi terdakwa ya, kita setelah mempertimbangkan semuanya, masa penahanannya juga kita akan menunda. Jadi untuk hari ini belum bisa kita periksa. Nanti hadir lagi pada hari Kamis tanggal 11 ya, tanggal 11. Mudah-mudahan bisa secara offline ya, karena ini kita hari ini secara online karena satu sisi ada permintaan dari kejaksaan, sisi lain kita sudah kita ketahui secara umum ya kondisi sedang tidak baik, sehingga dikhawatirkan daripada terjadi sesuatu mending kita online. Jadi kembali lagi kita tunda sampai penegasan ya pada terdakwa ya, agar segera ke dokter biar kita melihat kepastian sakit atau tidak. Begitu terdakwa ya? Iya, ya sudah dicek di dokter sini, tapi memang alatnya tidak memadai yang mulia. Oke, jadi kita tunda sampai hari Kamis tanggal 11 September 2025. Terdakwa tetap jaga sehat dan kembali lagi dengan kejahatannya. Sudah selesai dan Izin yang mulia. ada yang sampaikan? Ya, izin yang mulia ada yang ingin kami sampaikan. Hari ini kami ada melakukan panggilan ahli terhadap PPATK atas nama Muhammad Sofian, yang mana sudah 3 kali panggilan kami belum bisa hadir yang mulia dikarenakan ada tugas-tugas. Kami memerlukan surat panggilan khusus yang mulia untuk penetapan permohonan khusus pemanggilan supaya kami jemput dihadirkan di persidangan. Sudah dipanggil secara patut dan sah. Ya. Alasannya yang bersangkutan masih ada tugas negara. Ya, Itu ya. masih ada tugas negara atau memang tidak mau hadir kan begitu. Kalau ada tugas negara kan itu sudah jelas kan begitu ya. Begitu ya. Nanti silahkan dilihat di buahnya ya. Apakah dia menolak untuk hadir meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah, atau karena dia memang sudah dipanggil secara patut dan sah tapi tidak hadir karena ada tugas negara. Silahkan dibaca di buahnya apa yang harus dilakukan. Begitu ya. Jadi sidang kita tunda hari Kamis tanggal 11 September 2025. Sidang selesai dan ditutup. Gimana Bang? Bu, misi bu. Sini. Ya. Nanti baca lagi. Sini dulu semua. Nah, Bapak kemarin Bapak tanya. Iya, gimana hari ini sidang sudah berapa lama kami kisah kita Bapak? Sejak kapan Mas? Sejak kapan Bang? Mas pintu. Sedih banget, apalagi tadi ngelihat wajahnya itu kayak pucet, terus dia sakit ya. Itu jadi tadi si Niki itu cerita tuh, jadi giginya itu pakai implan. Gua nggak ngerti ya, karena gua kan giginya asli nggak pernah ngalamin begitu gitu. Jadi di dalam giginya itu kalau nggak salah itu tadi ada gusinya tuh pecah. Itu kan sakit banget ya, gitu ya. Kita aja kadang kalau nasi nyangkut aja tuh kayak wow sakit banget gitu. Nah jadi mungkin gara-gara itu kalau udah sakit gigi kan katanya sampai ke kepala, cenut-cenut tadi katanya, terus juga dia matanya bengkak, apalagi kan di dalam penjara itu pasti kan stres ya, karena biasa si Niki masuk rumah enak kena AC, udah penjara kan pakai kipas angin. Nah, pakai kipas angin, saya dengar ya, ini saya dengar tapi saya nggak lihat langsung. Katanya Niki yang di dalam kamar itu kamar sempit 7 orang. Kalau yang saya dengar ya, ada juga yang di satu kamar tuh 50 orang begitu. Terus
WC-nya kan ada yang aduh WC-nya rame-rame gitu. Jadi itu kan stres guys ya, biasa naik mobil ya kan mewah ya kan, nah AC tiba-tiba dalam ruangan sempit itu mulu yang lihat ya, jadi pasti stres, sakit gigi, demam, kepala cenut-cenut, mata bengkak, apa tadi tuh matanya bengkak banget, nggak tahu habis nangis, mungkin lagi hubungan sama anaknya kan, nangis kangen kali, terus nggak tahu habis bangun tidur nggak tahu, tapi tadi Niki tuh mungkin karena di Zoom ya, jadi di Zoom nggak pakai makeup, jadi mukanya kayak putih tapi jadi kayak artisnya hilang gitu ya kan, kan ada orang kayak kalau di kamera biasa tapi aslinya bagus, tapi kok Niki aslinya sih bagus sih ya, karena kan perawatannya kenceng ya kan, apalagi dia punya skincare, jadi pasti stres dan masa penangguhan nggak dikabulkan gitu, jadi ya pasti tadi drop juga kan, apalagi dia udah konsultasi sama pengacaranya udah ngajuin nggak disetujuin juga, jadi si Niki tadi malah disarankan untuk periksa ke dokter, ternyata di rumah sakit dokternya alatnya tidak memadai, jadi susah untuk, kan si JPU sama si hakim tadi butuh surat dokter. Nah surat dokter itu kan harus ada pemeriksaan yang mendalam gitu. Nah ternyata pemeriksaan mendalam nggak bisa dilakukan karena alatnya kurang, jadi ya tidak bisa keluar surat itu. Jadi JPU tadi antara percaya nggak percaya, JPU tadi antara percaya nggak percaya loh, mereka tetap nyolot loh, mau ada sidang loh itu ya. Nah terus si hakimnya udah musyawarah kiri kanan, tetap tidak mengabulkan penangguhan penahanan Niki, tetap ditahan, tapi sidang ditunda sampai Niki sehat, minggu depan dilanjut. Tapi kasihan Niki kalau semakin lama ditunda, nanti lama kan tuntutannya, vonisnya lama kan, begitu aja. Kan saya pinginnya 4 minggu lagi selesai gitu, biar tenang gitu kan. Tadi pakai banget, biasanya tambah cantik, Ya. banyak orang yang nungguin mungkin soalnya kenapa ini pikir custom apa Iya. Kayaknya ya bener, kayaknya Niki dalam hatinya dia mending datang, pasti dia lebih suka offline daripada online. Kenapa? Karena kalau offline kan dia bisa, kalau di penjara kan udah nggak bisa show off kan, ini lo gue gitu. Tapi ini adalah kesempatan si Niki untuk show off, ini lo passion gue. Jadi pasti dia pingin datang sebenarnya, cuman karena sakit dan tidak diperbolehkan juga sama pemerintah ya, gara-gara ini demo kan gitu. Jadi ya kalau Niki sih, kalau setiap minggu selain outfitnya bagus-bagus, terus dia kan mungkin Niki lu panggil ini kali ya, dokter suntik VC kali ya, karena kulitnya kan seger kan walaupun dalam penjara kan, apa mungkin nggak kena panas, tapi kan walaupun nggak kena panas, kalau di dalam penjara kucel mah kucel aja, tapi kalau Niki kan fresh, mungkin dia panggil ini kali tiap minggu suntik VC kali, biar soalnya seger kan, nggak mungkin kalau nggak suntik VC kan gitu, vitamin iya gitu. Ya, hari ini memang sepi ya, pengadilan sepi, karena di dalam pun tadi juga sepi, biasanya rame banget ya karena memang dan sidang memang ditunda karena si Niki lagi tidak sehat kondisinya, dia sakit gigi, dan sudah ada dokter yang tadi sempat Pak Hakim berbicara apakah ada surat dari dokter ya, hitam di atas putih. Si Niki sudah bilang iya dan didampingin dokter, tapi tetap jaksa penuntut umumnya tetap bersikeras untuk masa sih sakit gitu. Itu sih yang membuat kita, orang sakit kok masih nggak percaya gitu loh. Itu satu ya. Yang kedua yang penahanan itu saya nggak bisa komentar banyak ya Mbak gitu. Jadi ada satu masalah yang akan dipermasalahkan ya, dan sekarang sudah melalui proses, itu aja sih. Tapi saya nggak bisa ngomong sekarang ya, nanti biar kalian sendiri yang melihat gitu.
Ya iya dong. Iya. Tadi ada Bang Fahmi pun juga datang kok. Karena kan tidak boleh kan, meskipun online atau bagaimana, seorang pengacara harus nggak datang gitu. Jadi ya doain aja si Niki cepat sembuh, sampai ketemu hari Kamis ya. Dengan keadaan Niki yang baik-baik aja, cepat sembuh buat Niki. Dan semoga ini berapa kali sidang lagi kan, karena cepat bebas. Dan setelah itu nanti yang saya bicarain tadi ya itu PR ya buat kalian ya, saya nggak bisa ngomong sekarang ya. Oke, bye bye, thank you Star Pro. Kan ditunda nih ya. Oh belum. Oke. Iya, sidangnya kan ditunda nih karena Niki ada ternyata gigi yang atas tuh sakit. Dia bilang pecah veneer, terus di dalamnya ada implan yang juga kena lah infeksi itu pasti. Gigi tadi kan dibilang gitu kan. Jadi aku juga minggu lalu kan sakitnya karena operasi gigi juga yang bagian atas, itu sakitnya minta ampun, nggak akan bisa konsen. Memang harus dirawat ini dulu giginya, diobatin, baru ikut sidang lagi. Minggu depan lah insya Allah udah sehat, bisa lebih fokus. Ya itu ya, entah miscommunication atau gimana, tapi mereka kayak ngerasa belum pernah denger ada sakit lah apa gitu kan. Tapi kan kenyataannya ada dokter di rutan. Nah, dokter itu yang akan mengkonfirmasi ke mereka. Jadi bukan alasan gitu. Karena juga siapa sih yang mau berlama-lama udah sekian bulan, 7 bulan kayak begini kan, maunya cepat selesai. Yang sakit juga kelihatan kok wajahnya. Dari Niki saya lihat tadi di layar kelihatan kok dia memang sakit gitu. Bentar, liatin itu mukanya. Kelihatan sakit mukanya, nggak biasa, nggak kayak biasanya. Iya, biasanya seger. Biarpun dalam keadaan apapun, Niki selalu fresh. Tapi tadi kelihatan sekali mukanya itu kelihatan nggak fresh dan sakit, nahan sakit gitu, kayak nahan sakit. Ditolak ya kan. Jadi berarti kemarin-kemarin ini yang sudah beredar video viti-viti itu adalah hoax. Karena ternyata itu yang Mamski selalu bilang, untuk pengumuman apapun keadaan Nikita Mirzani, tolong dengarkan dari sumber yang valid, yaitu tim lawyernya Nikita Mirzani. Di luar itu nggak usah kita dengar, karena hanya menambah jadi heboh sendiri gitu, berita yang nggak ada faktanya gitu loh. Nah tadi terbukti kan, hakim ternyata menolak loh guys. Niki selama ini bukan di rumah dan bukan dibebaskan, dan saya nggak tahu ya tujuannya apa membuat berita bohong seperti itu. Apakah nih, pakai tanya ya, apakah ingin supaya orang-orang tidak lagi memperhatikan sidang karena berpikir Niki sudah bebas? Ini saya bertanya nih, apakah orang-orang digiring supaya berpikir Nikita sudah bebas, sudah di rumah nih, jadi nggak perlu diperhatikan lagi? Oh tidak, belum, masih ada 4 kali lagi sidang, 4 atau 5 kali sidang. Jadi pantau terus, jangan sampai lolos gitu, jangan sampai kita lengah karena yang udah dibikin berita-berita itu nggak tahu ya tendensinya apa, tapi saya tetap dalam prinsipnya kalau ada berita apapun harus dari pihaknya Bang Fahmi gitu. Harapannya Niki bisa sehat lagi untuk minggu depan, sidang yang fokus, yang tetap positif. Kita semua juga tetaplah dukung Niki untuk bisa melewati masa-masa ini ya yang sulit ini dan menyelesaikan sidangnya dengan sebaik mungkin. Saya berharap saksi-saksi yang akan didatangkan nanti bisa meringankan buat Nikita gitu. Insya Allah. Amin. Terima kasih ya. Soalnya saya mau terakhir kemudian
Jadi kita ingatkan ya kepada penuntut umum, penasihat hukum ya, kesehatan itu kan masalah serius ya. Kalau memang sakit segera ke dokter ya, segera ke dokter, diinfokan, formalitasnya juga harus terpenuhi ya. Jangan sampai siang hari ini juga belum siap surat dokter. Di sini yang macet itu siapa? Penuntut umum, penasihat hukum atau dokternya di hutan kan begitu. Kesehatan itu penting, kesedaran juga penting ya. Masalah sidang online ini kan karena kendala keamanan kan. Nggak masalah kita mau sidang online ya. Daripada nanti terdapat bahwa kesini mobilnya ada apa-apa kan begitu. Masalah jaringan atau apa itu lelet atau gangguan biasa. Kita pelan aja sampai malam itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini ya kesehatan tolong ya, tolong dikoordinasikan dengan baik penuntut umum, penasihat hukum ya, dokter hutan ya. Ini banyak yang melihat ya, ada pengunjung, ada wartawan kan begitu ya. Jadi gara-gara surat dokter aja dari pagi sampai siang begini belum dibuat katanya kan begitu. Tolong perhatikan ke sini terdakwa ya. Jadi begitu ya, setelah majelis hakim bermusyawarah kita tunda juga. Kita ingatkan untuk bersungguh-sungguh kalau memang sakit. Jangan juga sudah diberi izin untuk keluar juga, nggak mau berobat, nggak mau diperiksa juga kan. Semua akan kita perhatikan nanti ya. Persidangan hari ini akan menjadi catatan kita juga ya. Jadi begitu terdakwanya dan kepada ahli yang sudah hadir ya, tidak bisa diperiksa hari ini, kita tunda sampai hari Kamis tanggal 11 September 2025. Sidang lanjutan terkait dengan pelaksanaan sidang terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Hari ini sidang sudah dilangsungkan secara online. Ini menyambung kebijakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 4 September kami melaksanakan sidang pidana secara daring atau online, mempertimbangkan situasi yang ada di Jakarta pada saat ini. Namun harapannya minggu depan kita sudah mulai kembali normal, jadi bisa dilakukan secara langsung di ruang sidang. Sehubungan dengan pertanyaan rekan media tentang penahanan terhadap terdakwa, maka sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan bahwa majelis masih mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Sampai saat ini belum ada hasil dari pertimbangan tersebut, sehingga terdakwa masih tetap dengan status ditahan dalam tahanan. Demikian. Sampai kapan? Mengenai waktu akan sampai dengan maksimum penahanan dari majelis hakim, itu tanggalnya secara pasti saya ingat harus saya cek. Oke, semuanya. Oke. Kalau kamu nanya tanggal, gue mesti cek sistem. Terima kasih ya Pak. Dia kan nanya, ini bukan bagian dari interview ya? Oke, pada prinsipnya kalau masih sidang, kewenangan hakimnya siapa, itu secara global. Oke, Tera, aman. Yang tadi sudah saya jelaskan, agenda hari ini kan sebenarnya agenda putusan dengan sidang online. Agenda putusan sidang online.
Online-nya Mas Faris RM, online dari Rutan, dan yang offline adalah kami penasihat hukum Faris RM. Makanya kita hadir di sini. Dan alasan ditunda karena ini kan agenda putusan adalah sidang terakhir yang ibarat kata nafas hidup terakhir Mas Faris adalah hari ini sebenarnya. Makanya karena ini sidang terakhir ya kita mintanya offline, yang dimana Mas Faris harus hadir untuk mendengar secara langsung, tidak lewat online. Alasan kemarin jadi online itu kenapa Pak? Karena situasi kemarin, mungkin teman-teman tahu, kita dapat informasi kenapa online, karena situasi kemarin yang tidak kondusif, dikhawatirkan itu akan mengganggu perjalanan mungkin Mas Faris dari Rutan kemari, terus mungkin akhirnya tidak sampai kemari, akhirnya diputuskan untuk online. Ya, namun karena ini akhirnya adalah putusan yang berkata sidang terakhir, ya kita harapkan untuk ini sidang offline, Mas Faris harus hadir kemari, makanya ditunda untuk minggu depan sidang offline, baik penasihat hukum maupun terdakwa Mas Faris sendiri hadir di persidangan. Bang, kesiapannya sendiri menghadapi putusan dari Mas Faris RM sebenarnya seperti apa? Ya kalau yang tadi saya sampaikan, kalau Mas Faris sendiri emang sudah dengan siap dengan segala situasi, apapun yang terjadi, apapun putusan yang diberikan kepada Mas Faris, ya Mas Faris sudah siap untuk menerimanya. Dan tidak ada penolakan kalau berdasarkan permintaan Mas Faris ke saya bahwa udah bro, apapun putusannya, kalau direhab alhamdulillah, kalaupun diputus pidana penjara, ya udah sudah tidak usah ada banding. 6 tahun. 6 tahun. Apa? Tanpa rehabilitasi lah kalau dari jaksa penuntut umum. Ya kalau Mas Faris kan sendiri dia sudah membuka baik dalam pembuktian kami bahwa dia adalah pengguna yang bermohon kepada negara, khususnya kepada majelis hakim untuk mendapatkan perawatan medis agar dia segera sembuh dan berhenti lagi dari segala obat-obatan ini. Tapi kalau misalnya ternyata majelis hakim berpendapat beda, ya kan itu kewenangan mereka, bukan kewenangan kita. Ya namun harapan kami ya berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan juga, dan saksi ahli yang kami hadirkan ataupun saksi charge atau saksi memberatkan yang dihadirkan jaksa penuntut umum kan tidak membuktikan bahwa Mas Faris itu terlibat dalam peredaran narkotika. Yang terbukti adalah Mas Faris adalah pengguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika, yang kalau secara undang-undang narkotika memang sudah sewajibnya negara memfasilitasi para korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan perawatan medis seperti itu. Jadi harapan kami ya majelis hakim mempertimbangkan itu dan akhirnya putusannya rehabilitasi buat Mas Faris sendiri seperti itu. Berarti artinya optimis untuk rehab ya Bang? Tidak? Oh, kalau kami tetap optimis. Kalau kami tetap optimis. Optimisnya yang tadi saya bilang, alasannya bukan karena alasan yang mengada-ngada atau alasan yang dibuat-buat, tapi memang fakta persidangan seperti itu. Namanya Bang? Apa? Namanya tadi udah saya kirimkan tadi ya? Gri Finli Mewo, panggilannya Finli. Firly ya Bang? Iya, benar. Ya kalau kegiatan Om Faris di Rutan karena memang itu dia tetap menjalankan apa dia buat karyanya. Nanti mungkin juga akan ada terbit suatu karya, tapi lebih kebanyakan baca buku. Karena kemarin kan sejak dari Polres itu Mas Faris minta tolong ke kita Pimpinan Satu untuk membelikan dia buku. Jadi itu adalah teman beliau, buku adalah teman beliau selama baik dari Rutan Polres sampai dengan Rutan Cipinang. Mas Faris itu kegiatannya setiap hari yang membaca buku sambil menulis. Ya buku-buku yang mengenai detektif. Dia misalnya kita kayak ya contoh sederhananya buku-buku detektif Conan kan gitu. Ya dia senang lah untuk baca-baca. Ya kalau ya itu dia tulis-tulis ya, namanya gabut ya. Gimana sih orang di dalam pasti kan gabut, nggak tahu mau ngapain ya. Kalau mengatakan kepada kita ya kalau dia tidak membaca ya dia menulis, tiba-tiba muncul inspirasi ya dia tulis. Kalau istrinya sering, kalau anak-anaknya kan kalau yang anak duanya kan yang kembar kan ada di Belanda, jadi kan tidak mungkin, hanya lebih kepada support by phone. Kalau anak-anaknya yang satu yang laki-laki ya sering seperti itu.
Terima kasih. Oke. Nama lengkapnya Griffin Lee Mewo. Oh iya.